Dalam Islam, dunia terbagi dalam 5 fase akhir zaman. Benarkah kini kita sudah memasuki fase keempat? Simak video ini sampai habis. Pertama ialah fase nubuwah. Fase nubuwah, dunia pada mulanya dipimpin oleh para nubuwah atau nabi-nabi utusan Allah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman di fase nubuwah ditandai ketika Nabi Muhammad diutus membawa Islam kepada kaum Quraisy di Mekah. Di masa kenabian beliau inilah Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi syariat hukum di berbagai negara. Ketika Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun, fase nubuwah pun berakhir karena tidak akan lagi ada nabi yang diutus ke dunia sebelum hari kiamat. Yang kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah Rasulullah wafat, kekhalifahan atau kepemimpinan pun diserahkan kepada manusia-manusia terbaik yang juga merupakan sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Fase ini pun disebut dengan fase khilafah ala minhajin nubuwah atau khalifah sesuai metode Nabi. Di masa ini, Islam berkembang pesat ke seluruh dunia, bahkan Islam berhasil menaklukkan Romawi hingga Persia. Islam benar-benar berjaya dipimpin oleh para khalifah dan masyarakat Muslim pun benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan anjuran Nabi dan syariat Islam. Tiga, fase Mulkan Adhon atau masa raja yang menggigit. Fase Mulkan Adhon diartikan juga sebagai masa raja yang menggigit. Di sini diartikan sebagai masa di mana dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kepemimpinannya diturunkan kepada keluarga turun-temurun seperti Bani Umayyah dan Kekhalifan Utsmaniyah di Turki. Di fase ini, umat Muslim masih berpegang teguh pada ajaran dan syariat Islam, tetapi tidak sekuat saat di masa khalifah. Fase ini juga disebut-sebut sebagai puncak keemasan Islam, ditandai dengan maraknya ilmuwan Muslim yang mengembangkan berbagai bidang ilmu, mulai dari kedokteran, matematika, hingga astronomi. Runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 setelah Perang Dunia I menandai berakhirnya fase Mulkan Adhon dan diawali dengan Perang Dunia II. 4. Fase Mulkan Jabariyah atau fase kediktatoran dan menjadi zaman kita sekarang ini. Fase di mana umat Muslim tak lagi memiliki khalifah atau pemimpin dan syariat Islam pun tidak lagi menjadi landasan hukum di negara manapun di seluruh dunia. Di masa ini kemaksiatan dan penindasan merajalela, keburukan dipuja-puja, dan kejahatan dianggap lumrah, bahkan dianggap sebagai kebenaran. Umat Muslim di masa ini pun berada dalam keterpurukan dan dipecah belah karena berada di bawah kepemimpinan orang fasik yang mengabaikan syariat. Fase keempat ini pun disebut-sebut sudah hampir berakhir, dan umat manusia akan segera menyambut fase terakhir. Yang kelima, fase khalifah ala minhaj al-nubuwah era kedua. Setelah fase kediktatoran hancur, masa kekhalifahan akan kembali ditegakkan di muka bumi, dan umat Muslim pun akan kembali bersatu menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Fase ini disebut juga sebagai fase sebelum kiamat karena terjadi tepat sebelum Nabi Isa diturunkan ke dunia. Di masa ini, Allah akan lebih dahulu menghadirkan seorang khalifah bernama Imam Mahdi dan munculnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal yang akan membawa dunia kepada keadilan dan mengangkat Islam kembali pada puncak kejayaan. Dan itulah tadi 5 fase akhir zaman. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin.